Halo semuanya, kembali lagi dengan Endra dan hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup dari tumbuhan lumut. Oke, tentu kalian sudah pernah melihat apa itu lumut dan bagaimana bentuknya karena lumut itu bisa kita temui hampir di setiap tempat di sekitar kita. Apalagi untuk kita yang hidup di Indonesia dengan kebanyakan memiliki kelembaban yang cukup baik untuk pertumbuhan lumut sehingga lumut ini mudah sekali untuk kita temui di sekitar kita. Oke, baik kita mulai pembahasan dari daur hidup tumbuhan lumut. Oke, jadi lumut itu kehidupannya itu dimulai dari spora ya. Spora ini dihasilkan oleh tumbuhan lumut dewasa. Spora ini biasanya bersifat haploid atau memiliki satu kromosom. Spora ini kemudian akan mengalami mitosis atau mengalami pembelahan sehingga membentuk protonema. Protonema yang terbentuk dari tumbuhan lumut ini biasanya masih haploid juga atau kromosomnya masih satu. Protonema ini kemudian berkembang menjadi gametofit yang masih memiliki satu kromosom atau bersifat haploid. Gametofit yang terbentuk itu ada dua macam, ada gametofit jantan dan ada gametofit betina, dan tentu saja gametofit jantan dan betina ini masih bersifat haploid atau memiliki satu kromosom. Gametofit jantan akan membentuk antheridium ya, antheridium, sedangkan gametofit betina akan membentuk archegonium. Antheridium pada gametofit jantan akan menghasilkan sel sperma atau spermatozoa yang bersifat haploid atau satu kromosom. Sedangkan gametofit betina akan membentuk archegonium dan menghasilkan sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau satu kromosom. Nah, selain itu, sel telur juga akan menghasilkan zat gula dan protein yang akan membantu menggiring spermatozoid yang masuk ke archegonium untuk melakukan proses fertilisasi. Spermatozoid atau sperma yang dihasilkan oleh gametofit jantan kemudian akan masuk ke dalam archegonium dan terjadilah proses fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Fertilisasi ini terjadi di dalam archegonium. Kemudian dihasilkan zigot. Nah, zigot ini yang dihasilkan dari proses fertilisasi ini akan bersifat diploid atau memiliki dua kromosom. Mengapa? Karena dua kromosom ini diperoleh dari satu kromosom jantan dan satu kromosom betina. Zigot kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis membentuk embrio yang masih bersifat diploid atau dua kromosom. Kemudian embrio ini akan tumbuh menjadi sporopit muda. Nah, sporopit muda ini juga masih bersifat diploid. Mohon maaf ini ada kesalahan ya, masih bersifat diploid atau memiliki dua kromosom. Kemudian sporopit muda ini akan berkembang membentuk sporopit dewasa. Nah, sporopit dewasa ini kemudian nanti akan membentuk sporongium. Nah, sporongium itu ini yang seperti antena. Nah, sporongium ini juga bersifat diploid. Nah, di dalamnya itu terdapat kotak spora atau disebut dengan sporongium. Kotak spora ini akan menghasilkan spora. Di dalam kotak spora ini terdapat sel induk spora diploid. Berarti sel induknya diploid yang akan membelah secara meiosis dan menghasilkan spora-spora yang haploid. Kemudian spora akan keluar dari kotak spora dan kembali mengulang siklus hidupnya. Oke, itulah pembahasan mengenai siklus hidup atau
daur hidup dari tumbuhan lumut. Semoga mudah dipahami dan bisa bermanfaat.